Halo semuanya, nama aku Keisyana dan aku adalah mahasiswa DKV dari BINUS. Halo semuanya, nama aku Nebila. Aku dari mahasiswa BINUS jurusan DKV Creative Advertising juga. Halo semua, nama aku Nandini dan saya juga mahasiswa DKV dari BINUS. Jadi kali ini iklan perusahaan penarikan dana yang bakal aku bahas itu Indodana, yang bisa kasih kita pinjaman dana dengan syarat yang simple, juga cicilan yang super ringan. Pinjaman ini tuh bisa kita gunain buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantu biaya pendidikan, beli barang impian, atau bahkan untuk jalan-jalan. Nah, kalau iklan penarikan dana yang aku dapat itu ada cekaja.com yang bisa memenuhi segala kebutuhan finansial kita. Iklan perusahaan penarikan dana yang aku temu itu berasal dari sebuah aplikasi bernama Julo yang dapat membantu memberikan dana jika kita membutuhkannya untuk renovasi, pendidikan, atau keperluan lainnya. Jadi semua iklan pinjaman online ini itu rata-rata ingin menyampaikan pesan bahwa mereka selalu sedia untuk membantu kita dalam situasi apapun dan dengan beban yang sangat ringan untuk menarik audiens dan meyakinkan audiens. Nah, Indodana ini tuh menggunakan ilustrasi untuk iklan mereka agar terlihat lebih fun dan juga lebih ringan untuk diserap oleh audiensnya. Nah, selanjutnya untuk kemiripan dan juga perbedaan dari iklan yang aku pilih yaitu cekaja.com, mereka itu terlihat ingin menampilkan yang berbeda dari iklan-iklan biasanya, yaitu mereka menggunakan animasi untuk lebih menarik pelanggan. Dan juga mereka menggunakan warna dasar biru yang artinya itu keamanan, kepercayaan, dan juga tanggung jawab dari finansial jasa ini. Dan juga jingle mereka itu cheerful yang membuat excited para penonton saat menonton iklan tersebut. Untuk aku, mereka semua berbagi keinginan untuk berada di sana untuk pelanggan mereka dan menunjukkan kepada mereka manfaat aplikasi untuk kesejahteraan. Saat mengiklankannya di mana-mana, mereka juga menggunakan warna sehingga pelanggan dapat mengetahuinya hanya dengan melihat warnanya. Untuk membedakan diri, beberapa menggunakan animasi atau infografis dalam iklan mereka, sementara yang lain menggunakan aktor untuk membantu mereka meniru masalah kehidupan nyata, tetapi mereka juga memakai musik jingle yang membantu pemirsa terpikat. Nah, kalau untuk contoh dari iklan yang tidak generik, ini seperti yang dapat kalian lihat ya di luar sana, di mana iklan-iklan itu masih ada beberapa yang tidak menggunakan ciri khasnya masing-masing, sehingga membuat penonton itu bingung apa yang spesial dari iklan ini dan apa juga yang membedakan iklan brand ini dari yang lainnya. Jadi iklan generik itu menggunakan dua pendekatan, keunggulan biaya atau diferensiasi, yang membuat iklan generik itu dapat menekankan dan menonjolkan pesan bahwa produk mereka itu berbeda dari produk-produk pesaing. Namun iklan generik kadang suka melebih-lebihkan pesan atau fakta tentang produk mereka, yang sehingga membuat konsumen itu menjadi konsumtif, merugikan pihak konsumen demi keuntungan pihaknya. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan juga ancaman iklan generik menurut aku. Nah, iklan generik itu supaya pendengar atau penonton atau pembaca untuk membeli atau memakai produk atau juga layanan yang diiklankan dengan menggunakan aset, kategori, dan penyampaian pesan yang sama sebagai iklan mereka, agar penonton itu tidak membeda-bedakan iklan mereka. Periklanan umum dapat berkontribusi pada meningkatnya permintaan primer, juga dikenal sebagai ukuran kue, sementara tidak berdampak pada permintaan selektif, juga dikenal sebagai bagian kue. Bertentangan dengan apa yang diyakini bisnis, iklan generik membuat konsumen lebih sensitif terhadap perubahan harga dan secara sistematis mengubah preferensi merek mereka. Penyalahgunaan fakta yang disengaja tentang barang dan jasa merupakan kelemahan signifikan dari periklanan generik. Pengiklan sering membesar-besarkan manfaat nyata atau yang dibayangkan dari suatu produk dan membuat pernyataan berani dalam upaya membujuk konsumen untuk bertindak melawan kepentingan terbaik mereka sendiri dan terlibat dalam perilaku yang akan menguntungkan mereka. Iklan menggunakan aset merek itu salah satunya adalah menggunakan pendekatan diferensiasi dengan menunjukkan seberapa beda suatu merek dengan merek-merek lainnya. Pendekatan harga diri dengan mengukur seberapa reliable dan well respected suatu merek. Juga dengan pendekatan pengetahuan untuk menunjukkan seberapa intim hubungan konsumen dan merek. Nah, kesimpulan akhir dari sebuah iklan menurut aku sendiri itu setiap iklan harus memiliki ciri khasnya masing-masing agar dapat membedakan dari produk atau iklan yang sejenis lainnya. Dan juga harus menarik agar dapat diingat dengan mudah oleh para penonton. Untuk saya, mata kuliah DKV Reviews membantu saya lebih mengerti mengenai advertising lebih dalam dan mendapati banyak ilmu dari semuanya. Kuliah DKV Review itu ngebuat saya lebih ngerti mengenai pemaknaan dari iklan. Saya jadi dapat menganalisa iklan-iklan yang saya lihat dan semoga kedepannya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah DKV Review ini bakalan terus bermanfaat.
Nah, kalau dari aku, saran untuk mata kuliah di Cafe Review itu semoga terus bermanfaat seperti sekarang, karena banyak sekali ilmu yang saya bisa dapat dari mata kuliah ini.